Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ifadil Halim. Kembali lagi di konten terbaru di channel ini, yaitu konten podcast, di mana setiap episodenya itu selalu ada bintang tamu yang baru. Dan hari ini sudah kedatangan, ada siapa nih di sebelah kiri saya nih? Baik, perkenalkan nama saya Gina Hoirunisa. Terus alamat saya dari Kihyang, Binong, Subang. Oh, dari Binong Subang. Ada sosial media mungkin yang boleh dipromosikan? Ada IG, karena saya nggak aktif di Facebook. Nama IG saya Gina Hoirunisa. Terus apa? Gina Hoirunisa. Nah, buat teman-teman Ya. nih yang pengen kenal Gina ini bisa langsung di follow aja kali ya. Ya. Gitu. Gina, kita mau ngapain di sini? Mau ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Jadi kita sharing-sharing aja lah gitu. Boleh. Di channel ini tuh sebenarnya banyak gitu yang udah datang ke sini gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol tentang masalah percintaan lah, ngomong masalah apa gitu ya. Jadi santai aja ya. Oke. Nah, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Di pandemi ini gimana nih? Kalau kesah, apakah ada sesuatu yang ingin diungkapkan? Gitu? Kalau menurut diri saya sendiri, keluh kesah akibat COVID ini karena kayak gimana ya, kuliah jadi kayak nggak tertangkap gitu. Kalau misalkan dosen kayak dosen ngasih materi terus kayak nggak ada kepuasan gitu dalam diri aku tuh. Jadi dosen nerangin tuh kayak agak susah masuk iya, gitu ya. Beda kayak tatap muka lagi. Wah, gitu. benar banget sih. Kalau misalkan belajar dengan secara langsung kan kita bisa langsung nanya juga gitu. Maksudnya ya mungkin secara daring juga bisa. Cuman mungkin kan banyak kendala kayak sinyal atau dari audionya nggak kedengeran atau dari delay yang lain-lain lah gitu ya gitu. Terus kesibukan selain kuliah daring, oh ya Gina ini adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Subang atau Unsub. Nah, jadi kita sharing-sharing aja ya Gin masalah sebagai mahasiswi nih gitu kan di masa-masa pandemi ini tuh kan pasti nggak lancar lah gitu masuk kuliahnya gitu, beda dengan kayak zamannya waktu belum ada corona gitu. Selain daring, kesibukannya apa lagi nih? Kalau kesibukan diri saya sendiri kayak bisnis online gitu, karena emang kayak kita belajar virtual kayak bosen enggak sih Kak? Kalau misalkan kita cuma belajar jadi kayak aku tuh kayak mutusin ya udah bisnis aja, kayak ngilangin jenuh doang sih kayak bener-bener. Jadi ngilangin jenuh tapi menghasilkan juga gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu bisnis apa nih sekarang? Sekarang yang saya rancang adalah bisnis hijab sih. Bener-bener kayak hijab-hijab kekinian gitu ya. Gitu. Atau mungkin ada nama IG-nya? Ada. Jadi nama IG-nya elvasya.co.id. elvasya.co.id. Ya. Nah, bisa di-follow juga nih buat para cewek-cewek yang mungkin cowok juga yang buat mau pacarnya. Hadiah pacarnya nggak apa-apa gitu kan. Jadi bisa di-follow aja di Instagramnya. Berarti kesibukan daring terus bisnis online gitu doang berarti ya? Iya. Ya, berarti sehari-hari kayaknya megang HP terus nih kayaknya. Iya pasti dong, karena emang keterbatasan kayak COVID ini, jadi kayak kita nggak bisa ketemu sama teman, jadi lewat VC gitu ya kan. Bener. Jadi kayak ya HP terus tiap hari 24 jam. Jadi kegiatan emang bener-bener berkurang banget gitu. Iya, berkurang. Jadi emang beda ketika kita kuliah langsung gitu, datang ke kampus beres kuliah bisa nongkrong-nongkrong juga gitu kan, bisa ngopi-ngopi juga gitu. Berarti kesibukannya mah ya hampir setiap hari, satu hari full mungkin ya? Iya. Gitu. Mungkin ada suka dukanya yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Suka duka belajar di rumah? Iya, secara online gitu. Suka dukanya, kalau sukanya ya lebih santai gitu, lebih enjoy di rumah. Kita kalau misalkan mau kuliah nggak usah mandi juga kan nggak apa-apa, jadi kayak nggak kelihatan juga. Iya benar sih. Terus kebanyakan kepada mandi sih. Iya kebanyakan. Jadi lebih santai lagi kalau kita belajarnya di rumah sih. Iya. Kalau dukanya ya emang kita jarang banget ketemu teman-teman, terus kayak jarang banget ngobrol, kan kita suka kangen gitu ya Kak. Jadi kalau pice nggak sreg gitu kalau pice tuh kalau main kayak gitu tuh kan lebih ngena lagi kan ya. Terus kalau dukanya lagi ya gitulah,
nggak ada kepuasan tersendiri dalam diri aku di saat belajar di rumah kayak gitu, nggak kayak tatap muka langsung. Jadi kayak apa sih gitu, kayak ya udah dosen nerangin, aku paham dikit ya udah, akunya nggak ada kayak ketertarikan buat bertanya atau gimana gitu. Iya mungkin karena itu tadi kan banyak kendala juga kan kalau misalkan daring, apalagi buat kalian yang emang rumahnya tuh susah sinyal gitu. Terus kayak keterbatasan kuota. Kalau kuota itu dari pemerintah dapat nggak? Dapat, alhamdulillah. Jadi setiap 1 bulan sekali dikirimin kuota dari Kemenku. Sekitar berapa? Itu bentuknya pulsa atau? Langsung kuota sih. Jadi nanti pas tanggal 1 atau tanggal berapa jadi dikirimin dari pemerintah 9 giga buat multimedia, terus yang sisanya buat ya kuota internet kayak Google, IG kayak gitu. Oh, berarti setiap bulan itu pasti gitu ya? Pasti ada. Tapi berarti kegunaan dari si kuota itu apakah dibatasi atau kan takutnya disalahgunakan juga untuk yang lain gitu kan ya? Kayak misalkan kayak searching itu bisa nggak sih pakai kuota kayak gitu? Bisa kan, kemarin juga saya dikirimin 9 giga tuh buat kayak internet, kayak IG kayak gitu. Nah, bisa di sosial media juga gitu. Kalau 43 giganya buat multimedia kayak Zoom, CloudX kayak gitu. Jadi emang aplikasi emang disarankan untuk belajar secara daring juga. Udah gitu disaranin juga. Jadi sih emang maksudnya kan kita juga maksudnya aku tuh sama Gina tuh emang beda gitu zamannya ya. Ketika kuliah memang waktu zaman aku memang belum ada, alhamdulillah ya belum ada corona gini gitu. Jadi memang keseharian itu emang kalau misalkan kuliah ya hampir seharian di kampus gitu bareng teman-teman juga kayak ngerjain tugas ke perpus. Kalau misalkan sekarang kan misalkan ada tugas juga kan Gina nggak bisa nyari sumber di perpustakaan atau di mana kan agak susah juga gitu kan ya. Apalagi sekarang PSBB jadi kampus sekarang ditutup. Kan kemarin-kemarin enggak ya. Jadi aku ngerjain tugas bisa lihat buku langsung. Sekarang harus kayak perbanyak jurnal atau yang sumber-sumber emang benar-benar dipercayai oleh emang benar-benar disaranin oleh dosen sendiri sih. Jadi kayak gimana ya Kak? Kayak nggak ada kepuasan deh kalau misalkan kita nggak lihat buku kayak gitu kan. Iya sih benar banget. Jadi emang beda gitu cara kita tuh untuk menangkap materi itu kan beda-beda gitu ya setiap orang tuh. Kadang-kadang kalau misalkan yang cepet nangkap ya cepet gitu. Jangankan di handphone gitu. Kalau misalkan secara langsung aja kadang-kadang kita males gitu kan. Apalagi di kamar gitu kan diem. Dan kayaknya suasana di lingkungan kita juga berpengaruh kan. Iya, berpengaruh banget. Berpengaruh gitu maksudnya ya ketika kita lagi mood gitu atau ngeliat lingkungan lagi seneng ya kayaknya kita enak buat ngerjain tugas. Bener gitu banget. Kalau di kampus kan kayak ngerjain tuh bisa bareng-bareng kan? Bener banget. Karena saya sendiri kan di Kihiyang sendiri gitu. Maksudnya kayak emang domisili di Kihiyang tuh kayak saya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman saya kebanyakan di Pamanukan, di Subang. Jadi kayak kendalanya ya emang jauh. Jadi males banget kayak ketemu jauh-jauh tuh. Kan kalau misalkan ngekos mungkin ya kalau masih bisa sering ketemu gitu kayak kerja kelompok segala macam gitu kan. Jadi tantangan tersendiri lah gitu. Benar banget. Nah terus ada pesan-pesan gini buat teman-teman yang mungkin lagi nonton juga atau ada mahasiswa atau mahasiswi juga yang lagi menjalankan kuliah ini. Pesan-pesan buat teman-teman saya khususnya bagi para pejuang perkuliahan. Jadi teman-teman harus semangat terus walaupun emang kayak kendalanya banyak banget sekarang di pandemi COVID-19 ini. Jadi teman-teman harus semangat terus ngerjain tugas walaupun emang kayak susah banget untuk kita kerjakan gitu, tapi harus semangat terus. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu kembali dan ya emang belajarnya ngena banget gitu. Ya benar-benar intinya harus tetap semangat ya gitu semangat. Walaupun di masa-masa pandemi ini kalian harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Dan kalau bisa sih cari sesuatu yang baru lah kayak gini tadi kayak bisnis online atau ngapain. Jangan sampai si pandemi ini jadi alasan kalian untuk bermalas-malasan juga gitu. Jadi intinya harus tetap semangat. Gitu. Semangat terus. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya udah sih, harus tetap semangat. Apalagi sekarang menjelang UAS, tugas banyak. Kalian harus bisa menyelesaikan. Walaupun emang ya kendala lagi, tapi harus tetap semangat. Ya pasti sih, kalau kendala pasti ada gitu. Ya. Jadi intinya harus semangat dan jangan pantang menyerah. Dan mungkin itu aja kali ya. Gini, untuk pembahasan kali ini tentang perkuliahan di pandemi.
Dan mungkin nanti kalau misalkan ada pembahasan lain ya bolehlah main-main kita sharing lagi gitu. Jadi intinya terima kasih banget buat Gina. Iya, sama-sama. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan ada sesuatu yang positif di pembahasan kita ini kalian ambil, tapi kalau misalkan yang negatifnya janganlah ya. Iya, gitu. jangan. Dan mudah-mudahan tayangan-tayangan seperti ini tuh bisa mengedukasi kalian. Jadi terima kasih banget buat Gina sekali lagi, sama-sama. buat teman-teman juga yang udah nonton. See you next video di channel Ifadil Halim. See you. Dadah.